Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humairah Kismiliani. NIM saya 218120180. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah, jurusan Administrasi Bisnis, dan sekarang saya sudah semester 4. Kali ini saya ingin mempresentasikan video saya yang tugas yang diberikan oleh Ibu Nurah Solehah. Budaya organisasi dan etika bisnis, part 1. Pengertian, fungsi, dan tipe budaya organisasi. A. Pengertian budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lain. Dengan kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Sebaliknya, budaya organisasi yang lemah atau bertentangan dengan tujuan perusahaan akan menghambat perusahaan. Dalam suatu perusahaan yang budaya organisasinya kuat, nilai-nilai bersama dipahami secara mendalam, dianut dan diperjuangkan oleh sebagian besar para anggota organisasi. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku efektivitas kinerja perusahaan. Pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Susanto, nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi SDM untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi wajib memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Yang kedua, menurut Robbins, sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh masing-masing anggota yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lain. Menurut Gareth R. Jones, budaya organisasi adalah sebuah persepsi bersama yang dianut oleh masing-masing anggota organisasi, suatu sistem dari makna bersama. B. Fungsi atau peran budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi secara umum terbagi dalam beberapa hal, meliputi 1. Menambahkan rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan. 2. Digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. 3. Memperkuat nilai organisasi. 4. Sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. 5. Mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja, baik itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Yang keenam, budaya organisasi juga berfungsi sebagai penentu arah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, dan mana yang baik dan mana yang tidak baik. C. Tipe budaya organisasi. Dalam bukunya Noe dan Mondi tahun 1996-237 mengatakan ada dua tipe budaya organisasi, yaitu yang pertama, open and participative culture. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi dengan didukung adanya rasa percaya pada bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara tim, adanya otonomi pekerja dan berbagai informasi. Kedua, close and autocratic culture. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan organisasi dengan pemimpin yang autokrasi dan kuat. Tipe budaya organisasi. Budaya klan. Dalam organisasi budaya klan ini, setiap anggota organisasi memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, budaya adokrasi. Budaya organisasi semacam ini didasarkan pada energi dan kreativitas. Yang ketiga, budaya pasar. Budaya ini didasarkan pada dinamika kompetitif dan mencapai hasil yang nyata dengan fokus pada tujuan atau hasil. Yang keempat, budaya hierarki. Budaya semacam ini, hierarki organisasi budaya didasarkan pada struktur dan kontrol, lingkungan kerja yang formal dan ketat dikontrol. Selanjutnya,
Jenis dan orientasi budaya perusahaan. Jenis budaya organisasi. Yang pertama ada budaya rasional. Proses informasi individu akan diberikan sebagai sarana tujuan layanan produktivitas, efisiensi, serta keuntungan atau efek. Yang kedua ada budaya ideologis. Dalam budaya ini, proses informasi secara intuitif diterima sebagai sarana revitalisasi atau dukungan eksternal, akuisisi sumber daya, dan pertumbuhan. Yang ketiga, budaya konseus. Dalam konteks budaya konseus, diasumsikan bahwa pemrosesan informasi kolektif adalah cara untuk mencapai tujuan kohesi atau moralitas iklim dan kerja tim. Yang terakhir ada budaya hierarkis. Dalam budaya hierarkis, pengolahan informasi formal diasumsikan bahwa dianjurkan untuk tujuan yang berkelanjutan, stabil, terkendali, dan terkoordinasi. Orientasi budaya perusahaan. Orientasi kekuasaan, budaya ini menekankan kepada bagaimana lingkungan eksternal dikuasai dan ditundukkan dan dicirikan oleh norma-norma. Selanjutnya ada orientasi peran. Budaya organisasi semacam ini sering disebut juga sebagai budaya birokrasi yang merupakan reaksi terhadap budaya yang berorientasi kekuasaan. Yang terakhir ada orientasi tugas. Budaya organisasi ini didasarkan pada asumsi bahwa pencapaian tujuan yang paling tinggi atau superordinate goals merupakan prioritas utama dan dinilai tinggi. Ciri dan tipologi budaya perusahaan. Beberapa ciri karakteristik budaya organisasi atau perusahaan. Inovasi dan keberanian untuk mengambil risiko, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan didorong untuk menjadi inovatif dalam mengambil risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Adalah sejauh mana karyawan diharapkan untuk melakukan ketepatan analisis dan perhatian terhadap perincian. Yang ketiga, berorientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen lebih fokus pada hasil daripada teknik atau proses yang digunakan untuk mencapai hasil ini. Yang keempat, berorientasi kepada manusia, yaitu sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil ini pada orang-orang dalam organisasi. Selanjutnya, berorientasi pada tim, yaitu sejauh mana aktivitas kerja diorganisir dalam tim daripada individu. Selanjutnya, agresivitas adalah sejauh mana orang agresif dan kompetitif daripada santai. Yang terakhir, stabilitas adalah sejauh mana kegiatan organisasi menekankan status quo dibandingkan dengan pertumbuhan. Tipologi budaya perusahaan. Pengertian tipologi merupakan suatu pengelompokan bahasa berdasarkan ciri khas kata dan tata kalimatnya. Malinson dan Black tahun 1981, halaman 1-3. Tipologi budaya organisasi bertujuan untuk menunjukkan aneka budaya organisasi yang mungkin ada realitas. Tipologi budaya organisasi dapat diturunkan dari tipologi perusahaan, misalnya dengan membagi tipe perusahaan dengan membuat tabulasi silang antara jenis kekuasaan dengan jenis keterlibatan individu di dalam organisasi. Kotter dan Hesketh tahun 1998 mengkategorisasi jenis budaya perusahaan menjadi 3, yaitu budaya kuat dan budaya lemah. Yang kedua, budaya yang memiliki kecocokan strategi, dan yang ketiga, budaya adaptif. Menciptakan budaya organisasi yang sehat. Ada 5 langkah untuk menciptakan budaya organisasi yang sehat, yaitu 1. Konsistensi, 2. Sosialisasi, 3. Seleksi, 4. Dukungan manajemen, 5. Evaluasi. Terakhir, manfaat pentingnya budaya organisasi. Pemahaman budaya organisasi sebagai kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai yang mengikat semua individu dalam sebuah organisasi seharusnya menentukan batas-batas normatif perilaku organisasi. Secara spesifik, peranan budaya organisasi adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan karyawan yang terlibat di dalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.
Dengan demikian, budaya organisasi berpengaruh kuat terhadap perilaku para anggotanya.